Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Hari pertama perbatasan Taiwan dibuka, dua grup turis pertama sebanyak 45 orang tiba dari Thailand pada dini hari. Biro Pariwisata secara khusus menyambut dan memberikan souvenir kepada mereka. Sekitar 20 grup wisata dari Jepang, Korea, Vietnam, dan negara lainnya diperkirakan akan tiba pada hari ini. Sebanyak 45 turis asal Thailand terbang dari Bandara Don Muang dengan pesawat Tiger Air Taiwan dan tiba di Bandara Taoyuan pukul 12.16 dini hari. Petugas menyambut hangat grup pertama pasca pembukaan perbatasan dan menyematkan karangan bunga bagi setiap penumpang. Setelah tidak dapat tiba selama 3 tahun akibat pandemi, YouTuber asal Thailand yang telah mengunjungi Taiwan sebanyak 25 kali secara khusus memakai kostum Sailor Moon dan menyampaikan rasa gembira dapat mengunjungi Taiwan lagi. 我很喜欢台湾，我很喜欢台湾菜、台湾文化，我有很多台湾的朋友。 Penumpang merasa gembira karena sebelum naik pesawat mereka tak perlu lagi tes PCR dan setibanya di bandara menerima 4 unit alat tes rapid. Total 20 grup mencakup 244 turis asal Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan negara lainnya akan tiba di hari pertama tanggal 13. Sedikitnya 230 grup yang mencakup 3.630 turis diprediksi akan mengunjungi Taiwan sebelum akhir Oktober. Mulai hari ini karantina tidak diwajibkan lagi saat tiba di Taiwan. Kendati demikian, situasi pandemi Taiwan masih berada di posisi puncak. Pakar mengingatkan pembukaan perbatasan bukan berarti pandemi telah berakhir. Butuh waktu 1 bulan untuk memastikan apakah perbukaan perbatasan akan memengaruhi situasi pandemi lokal. Apalagi kini muncul virus mutasi di mancanegara. Setidaknya tahun depan baru agak mereda. Perbatasan dibuka tanggal 13, aula ketibaan Bandara Taoyuan dipenuhi arus penumpang seperti halnya sebelum pandemi. Namun dokter mengingatkan pembukaan perbatasan bukan berarti pandemi telah berakhir, apalagi situasi pandemi lokal masih berada di posisi puncak. Saat arus keluar masuk meningkat, warga perlu mewaspadai situasi pandemi lokal. 观察的时间可以大概放在1个月左右。 Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah jumlah kasus positif lokal selama 7 hari berkurang dibandingkan periode yang sama minggu lalu. Baru bisa dibilang merupakan titik awal penurunan situasi pandemi yang berpeluang jatuh pada pertengahan hingga akhir Oktober. Dewasa ini muncul strain virus mutasi di mancanegara dan belum diketahui apakah penyebarannya lebih cepat atau akan berkembang ke arah ringan. Diperkirakan harus tunggu hingga jumlah penularannya lebih kecil dibandingkan flu, posisinya dalam UU penyakit menular baru berpeluang turun. Sektor semikonduktor Taiwan menjadi sorotan dunia seiring ketegangan di perairan Taiwan. Menteri Perekonomian menekankan bahwa status industri semikonduktor Taiwan tidak dapat digantikan. Selama Taiwan aman, rantai pasokan global pun aman. Dikabarkan bahwa Amerika telah menyusun simulasi militer untuk mengevakuasi para teknisi perusahaan TSMC bila terjadi perang. Namun informasi yang diterima oleh Taiwan menunjukkan bahwa Amerika tidak memiliki rencana tersebut. So if Taiwan is safe, the global supply chain will also be secure. Menteri Perekonomian Taiwan memimpin delegasi untuk berkunjung ke Amerika dan menyampaikan pentingnya peranan Taiwan dari segi pandang ekonomi. Ia menyampaikan pangsa OEM produk panel wafer Taiwan di pasar global mencapai 62,9%. Bila manufaktur di Taiwan putus, hal ini akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia. By interfering or disrupting Taiwan, China itself will also be greatly impacted. Ia menegaskan Tiongkok seharusnya mempertimbangkan secara matang sebelum menyerang Taiwan. Pasalnya Taiwan memiliki rantai pasokan semikonduktor global yang sempurna sehingga sulit diduplikasi. Industri semikonduktor Taiwan menjadi sorotan dunia akibat konflik di perairan Taiwan akhir-akhir ini. Kantor berita Bloomberg menyampaikan Dewan Keamanan Nasional Amerika pernah menyusun simulasi militer untuk membantu evakuasi para teknisi TSMC. Namun informasi yang diterima oleh Biro Keamanan Nasional Taiwan menunjukkan bahwa Amerika tidak memiliki rencana tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional juga menyampaikan simulasi militer konflik di perairan Taiwan tidak mencakup ide evakuasi teknisi TSMC oleh pihak Amerika. Ditegaskan bahwa Taiwan harus mengandalkan kekuatannya sendiri dan perang harus dihindari karena akan memengaruhi perekonomian dunia. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.